Tuntutan Industri 4.0 mengharuskan Anda untuk mampu beradaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menetapkan perkembangan manusia dewasa. Jadi, apa implementasi dari 7 layer OSI? Mari kita simak penjelasan berikut. OSI, apa itu OSI? Pada tahun 1977, tepatnya di Eropa, semua Badan International Organization for Standardization atau ISO mengembangkan sebuah protokol jaringan yaitu OSI. OSI sendiri yakni Open System Interconnections yang bertujuan sebagai jembatan komunikasi data lewat kerangka logika dengan struktur yang jelas. Dan hal yang paling penting, dunia digital dapat terkoneksi dan saling terhubung pada jaringan yang tepat dan efisien. OSI mempunyai 7 layer. Yang ketujuh, Applications Layer. Nah, di sini selama ini kita berinteraksi karena layer ini adalah penghubung antara aplikasi jaringan yang membutuhkan akses pada layanan jaringan dan juga menyampaikan kesalahan jika terjadi kendala pada jaringan. Contohnya, ketika kita ingin mengakses sebuah website, melakukan percakapan messenger, mengirimkan email, streaming video, dan lain-lain sebagainya. Yang keenam, Presentations Layer. Di layer ini dapat mengubah bentuk data yang akan dikirimkan oleh aplikasi jaringan menjadi format yang sesuai melalui jaringan. Contohnya, JPG, HTML, dan lain-lain sebagainya. 5. Sessions Layer. Session layer bertanggung jawab untuk mengendalikan koneksi dialog, seperti menetapkan, mengelola, dan memutuskan koneksi antar komputer. Contohnya, NetBIOS. 4. Transport Layer. Berbagai macam data yang akan dikirimkan dipecah-pecah menjadi beberapa bagian dan diberi petanda sesuai urutan. Dan penanda itu menjadi petunjuk apakah data itu akan diterima secara utuh atau harus dikirim ulang karena hilang di tengah jalan. Contoh, ketika mengirim email tetapi tidak terkirim karena koneksi dan diminta mengirim ulang jika ingin email itu disampaikan. 3. Network Layer. Berfungsi untuk mendefinisikan alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan floating. Contohnya, ketika ingin mengirim data pada jaringan data tersebut, diberi tugas melalui jalan mana yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. 2. Data Link Layer. Memeriksa kesalahan yang mungkin terjadi pada proses transmisi data dan menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi frame dan juga mengelola skema pengelolaan pengamatan fisik seperti MAC and LLC pada jaringan, contohnya brick. Yang pertama, Physical Layer. Bertanggung jawab untuk mentransmisikan data menggunakan jenis sinyal yang didukung oleh media fisik, contohnya seperti tegangan listrik, kabel, frekuensi radio, dan infrared maupun cahaya biasa, contohnya hop dan switch. Kesimpulannya, data yang akan dikirimkan harus diterjemahkan ke format tertentu, kemudian melalui sessions untuk melanjutkan pemberian tentang siapa, kemana, di mana pada data tersebut. Thank you.